warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Nur Khalifah dengan NIM 2520087, kelas P3 6C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu pada mata kuliah jaringan nirkabel, yaitu materi UTS saya yaitu tentang konsep dasar jaringan nirkabel. Konsep dasar jaringan nirkabel. Jaringan kabel adalah teknologi yang dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk berkomunikasi tanpa harus menggunakan kabel dalam transmisi data. Artinya dengan menggunakan jaringan nirkabel, kita bisa saling terhubung meski jauh dari router. Jaringan nirkabel atau wireless menggunakan gelombang elektromagnetik seperti mikro, radio, hingga infrared untuk proses pengiriman data antar perangkat. Selain itu, jarak yang bisa dijangkau menggunakan jaringan nirkabel pun beragam. Ada yang hanya dalam jangkauan jarak pendek, dan ada juga yang jarak jauh. Apabila kita belum mengetahui, mungkin sebenarnya kita memiliki suatu barang yang sudah memiliki teknologi jaringan nirkabel, yakni seperti smartphone yang dimana di dalamnya mendukung seperti WiFi dan juga Bluetooth. Bila kita bandingkan dengan jaringan nirkabel seperti komputer yang harus menggunakan kabel ketika ingin tersambung ke internet, tentu lebih efisien menggunakan jaringan nirkabel. Sebelumnya jaringan nirkabel diklaim lebih cepat dan aman. Akan tetapi seiring berkembangnya teknologi, jaringan nirkabel telah membuat kesenjangan tersebut menjadi berkurang. Adapun jenis-jenis jaringan nirkabel berdasarkan jangkauannya, itu seperti jaringan nirkabel memiliki 4 jenis, yang diantaranya yaitu seperti LAN, itu wireless local area network, memungkinkan dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk saling bertukar data dan informasi. LAN juga menyediakan koneksi melalui access point untuk jaringan internet yang lebih luas. Biasanya WLAN dipakai pada tempat-tempat yang wilayahnya kecil, seperti perkantoran, persekolahan, bandara, perpustakaan, dan sebagainya. Yang kedua itu MAN, itu wireless metropolitan area network, dapat saling menghubungkan di beberapa titik pada wilayah metropolitan. Contohnya adalah gedung perkantoran A dengan gedung perkantoran B. Atau bisa juga jaringan ini dapat menjangkau satu kota sekaligus. Yang ketiga itu WAN, itu wireless area network. Itu dapat digunakan oleh pengguna koneksi ke jaringan pribadi atau publik dari jarak jauh. Jangkauannya sangat luas, sehingga satu negara karena menggunakan sistem
sistem satelit. Contohnya adalah 2G, yaitu yang selanjutnya 3G dan sebagainya. Yang keempat yaitu WAN. Sedangkan wireless personal area network adalah jaringan di kabel yang jangkauannya paling kecil karena bersifat mendadak. Adapun jarak yang dapat dijangkau dengan WAN adalah 10 meter. Contohnya yaitu jaringan WAN seperti Bluetooth yang tersemat di smartphone, laptop, tablet, dan lainnya. Selanjutnya itu fungsi dari jaringan nikabel. Sebenarnya jaringan nikabel memang umumnya sama dengan jaringan kabel, yaitu sebagai jembatan atau penghubung antar perangkat agar bisa bertukar data atau koneksi internet. Hanya saja jaringan nikabel ini adalah berkembang dan pembaruan teknologi dari jaringan kabel. Adapun manfaat dari jaringan nikabel yaitu tidak dimungkiri bahwa jaringan nikabel sangat memberikan banyak manfaat bagi pengguna. Adapun manfaat dari jaringan nikabel yaitu praktis. Pengguna dapat mengakses jaringan itu dari berbagai tempat selama tempat tersebut dapat dijangkau jaringan nikabel. Selain itu, kita tidak harus terlalu terkait pada kantor dan bisa menggunakan konferensi tanpa harus datang ke kantor karena bisa menggunakan fitur ya smartphone atau sebagainya seperti video call. Konfigurasi yang mudah berguna, tidak perlu menyusun kabel yang dapat kompleks dan agar dapat membangun koneksi jaringan dengan adanya jaringan nikabel. Konfigurasi dapat dilakukan dengan lebih mudah. Perluasan lebih mudah maksudnya adalah ketika pengguna akan memperluas jaringannya. Mereka bisa menambahkan hanya dengan peralatan yang telah ada ya atau sudah ada. Berbeda dengan jaringan kabel yang harus membutuhkan kabel tambahan untuk memperluas jaringan, yang mana membutuhkan biaya tambahan yang cukup besar, terlebih besar. Selanjutnya itu keamanan. Jaringan nikabel mengalami kemajuan yang pesat, khususnya dalam hal keamanan. Pasalnya jaringan ini sudah dilengkapi dengan perlindungan keamanan yang kuat. Menurut saya, peningkatan produktivitas apabila dalam satu perusahaan menggunakan jaringan nikabel yang sama dapat memudahkan kita untuk integrasi dan kerjasama. Adapun kelebihan dari jaringan nikabel yang sudah kita ketahui bahwa jaringan nikabel memberikan banyak kelebihan kepada pengguna. Adapun kelebihan yang ditawarkan jaringan nikabel lebih mudah dikembangkan dan diperbaiki ketika mengalami gangguan dan tidak membutuhkan
peralatan kabel yang cukup mahal dan biaya maintenance lebih terjangkau dan dapat menjangkau daerah-daerah yang terpencil, tidak membutuhkan tempat yang luas. Kecepatan transfer stabil meski tanpa kabel. Kekuatan jaringan di kabel. Kecepatan transfer stabil meski tanpa kabel. Kekurangan jaringan di kabel meskipun menawarkan banyak kelebihan, tetapi jaringan di kabel juga masih tidak bisa lepas dari kekurangan yang dimiliki. Ini kekurangan jaringan di kabel, biaya perkembangannya mahal walaupun lebih mudah dilakukan. Cuaca sangat berpengaruh pada jaringan di kabel, jarang ditemui ketika hujan dan petir. Jaringan akan mengalami gangguan keamanan yang tidak sekuat jaringan kabel. Perangkat keras jaringan di kabel itu perangkat keras yang jaringan di kabelnya juga dikenal sebagai perangkat keras. Itu seperti yang kita ketahui, itu seperti WiFi, tunjuk pada berbagai komponen yang perangkat yang sering kita gunakan dalam jaringan di kabel. Ini meliputi router, access point, antena, kartu jaringan di kabel, dan perangkat lain yang terlibat dalam penyediaan konektivitas WiFi. Selanjutnya itu pengertian fungsi dan contoh-contoh perangkat keras jaringan di kabel. Yaitu yang pertama itu router WiFi. Router WiFi adalah perangkat keras yang bertindak sebagai pusat kontrol untuk jaringan di kabel. Ini menghubungkan jaringan lokal LAN dengan jaringan luas WAN dan berfungsi untuk mengirimkan paket data antara perangkat di jaringan. Contoh-contoh router WiFi termasuk TP-Link, Acer C7, Asus RT, dan Agner with Hawk. Itu AC2300. Yang kedua itu access point. Access point AV adalah perangkat yang digunakan untuk memperluas jangkauan jaringan kabel. Ini menerima sinyal WiFi dari router atau switch melalui kabel internet dan mengirimkannya sebagai sinyal kabel untuk perangkat lain untuk saling terhubung. Contoh-contoh access point adalah Ubiquitous, Unif, Cisco iNet, dan TP-Link. Yang ketiga itu antena WiFi. Antena WiFi digunakan untuk meningkatkan jangkauan dan kekuatan sinyal di kabel. Mereka dapat dipasang pada router, access point, atau perangkat lain yang mendukung konektivitas WiFi. Contoh-contoh antena WiFi termasuk antena omnidirectional antena. Directional antena itu fungsinya itu menguat sinyal. Yang keempat itu kartu jaringan di kabel. Kartu jaringan di kabel juga dikenal sebagai kartu WiFi atau adapter WiFi adalah perangkat keras yang dipasang pada perangkat komputer yang untuk mendukung konektivitas WiFi mereka, yang memungkinkan perangkat untuk menghubung ke jaringan di kabel. Contoh-contoh kartu jaringan di kabel adalah Intel Dual Band Wireless, itu TP-Link, Acer, dan Asus TPCE. Yang kelima itu repeater WiFi. Repeater WiFi adalah perangkat yang digunakan untuk memperluas jangkauan jaringan di kabel dengan mengulang dan memperkuat sinyal WiFi yang ada. Menerima sinyal WiFi dan router atau access point dan mengirimkan kembali untuk mencapai area yang cukup luas. Contoh repeater WiFi itu termasuk TP-Link RE4550 dan
EX7000 itu yang jual link di FAB 700. Itu fungsi utama dari perangkat keras jaringan nikabel adalah menyediakan koneksivitas nikabel yang menghubungkan jaringan kabel, dan nikabel mengolah jaringan WiFi dan memfasilitasi komunikasi data antara perangkat yang terhubung dengan penggunaan perangkat keras jaringan nikabel. Pengguna dapat menikmati akses internet tanpa batas, konektivitas berbagi, yaitu berbagi flag. Selanjutnya itu menurut saya itu implementasi jaringan nikabel dari berbagai bidang. Implementasi jaringan nikabel telah meluas ke berbagai bidang kehidupan dan industri. Seperti beberapa contoh implementasi jaringan nikabel di berbagai sektor. Yang pertama yaitu seperti di sektor kesehatan, itu di industri kesehatan jaringan nikabel digunakan untuk menghubungkan perangkat medis seperti monitor pasien, alat memantau jantung, dan alat tes laboratorium. Ini memungkinkan tim medis untuk memantau pasien secara real time berbagai data medis dan mengkoordinasikan perawatan dengan lebih efisien. Selain itu, jaringan nikabel juga digunakan untuk sistem rekam medis elektronik dan telemedicine yang memungkinkan konsultasi jarak jauh antara dokter dan pasien. Contoh kedua yaitu transportasi. Itu dalam industri transportasi, jaringan nikabel digunakan dalam sistem transportasi cerdas. Contohnya termasuk pemantauan lalu lintas, sistem pembayaran elektronik, pemberitahuan jadwal transportasi, dan konektivitas internet di dalam kendaraan seperti pesawat, kereta, dan bus. Jaringan nikabel juga digunakan dalam mobil otonom untuk mengirim dan menerima data penting seperti navigasi, kondisi lalu lintas, dan pembaruan perangkat lunak. Yang ketiga, contohnya itu pariwisata dan perhotelan. Industri pariwisata dan perhotelan memanfaatkan jaringan nikabel untuk menyediakan akses WiFi kepada tamu. Ini memungkinkan tamu untuk terhubung ke internet dan mengakses informasi wisata dalam melakukan reservasi dan berbagai pengalaman mereka melalui media sosial. Selain itu, jaringan nikabel juga digunakan untuk sistem manajemen hotel, termasuk pemesanan kamar, manajemen persediaan, dan keamanan. Contoh yang keempat itu manufaktur. Di industri manufaktur, jaringan nikabel digunakan untuk mendukung sistem produksi otomatis dan real time. Perangkat nikabel seperti kita tahu sensor dan tag radio frekuensi interfaction digunakan itu mengumpulkan data produksi monitor, inventaris, mengontrol mesin,
dan meningkatkan efisiensi operasional jaringan di kabel. Juga memungkinkan komunikasi yang cepat antara staf, produksi, dan manajemen. Contoh yang kelima itu perdagangan elektronik. Jaringan nikabel memainkan peran penting dalam industri perdagangan elektronik, yaitu e-commerce. Itu pengguna dapat melakukan pembelian online secara platform e-commerce dan melakukan pembayaran melalui jaringan nikabel. Selain itu, perangkat nikabel seperti ponsel pintar dan tablet juga digunakan oleh penjual untuk mengelola inventaris, memproses pemesanan, dan berinteraksi dengan pelanggan secara real time. Contoh yang keenam itu pendidikan. Di sektor pendidikan, jaringan nikabel digunakan untuk memberikan konektivitas Wi-Fi di kampus, sekolah, dan pusat pembelajaran. Hal ini memungkinkan siswa dan staf untuk mengakses sumber daya pendidikan online, berpartisipasi dalam kelas virtual, berbagi informasi, dan berkomunikasi dengan mudah. Selain itu, jaringan nirkabel. Inilah selanjutnya peran jaringan nirkabel dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, teknologi komunikasi nirkabel memungkinkan kita untuk terhubung dengan teman dan keluarga, mengakses internet, dan melakukan transaksi bisnis di mana saja dan kapan saja. Wireless juga memiliki keunggulan transfer data yang lebih cepat, bukan hanya jangkauan wilayah yang lebih luas. Wireless yang mengandalkan udara sebagai media perantara mampu melakukan transfer data lebih cepat dan efisien. Kecepatan transfer datanya juga cenderung stabil dan baik. Nama lain jaringan nikabel. Nama lain dari jaringan nikabel adalah wireless yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk melakukan transfer atau pemindahan data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Seiring berkembangnya teknologi, kini istilah-istilah jaringan nikabel pun mulai beragam jenis dan bentuknya. Kapan jaringan nikabel itu diperlukan? Menurut saya, kapan jaringan nikabel diperlukan itu jaringan nikabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer, baik pada jarak yang dekat atau beberapa meter, memakai alat atau pemancar Bluetooth, maupun jarak jauh lewat satelit. Bidang ini erat hubungannya dengan bidang telekomunikasi, teknologi informasi, dan teknik komputer. Adapun beberapa frekuensi jaringan nikabel pada wireless adalah alat yang saling berkomunikasi harus berada pada spektrum frekuensi yang sama seperti 802, 11A,
5.11a menggunakan frekuensi 5.0 GHz, 802.11b pada frekuensi sekitar 2.4 GHz. Adapun perbedaan jaringan kabel dengan jaringan nikabel. Menurut saya jaringan nikabel itu wireless network berbeda dengan jaringan berkabel itu wired network. Jaringan ini tidak menggunakan kabel untuk bertukar informasi atau data dengan komputer lain, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal informasi atau data antar komputer satu dengan komputer lainnya. Dan adapun beberapa konektivitas internet berkabel dan nikabel antara lain itu jenis internet dengan kabel itu DLO PSTN atau Public Switched Telephone Network. Itu yang kedua itu ADSL itu Asymmetric Digital Subscriber Line. Yang ketiga itu LAN Local Area Network. Yang keempat itu TV kabel itu GPRS General Packet Radio Service. Yang selanjutnya itu IP itu Wireless Fidelity. Yang selanjutnya yang ketiga itu akses satelit. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.